Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan semua yang sudah punya, yang sekarang punya kesusahan, semoga sudah menemukan solusinya. Dan yang masih jomblo, saya doakan semua sudah menemukan pasangannya. Saya sekarang punya video yang menarik sebentar ya. Ini pernyataan dari Prabowo yang katanya membuat negeri Paman Sam agak sedikit terketir ya dengan pernyataannya beliau. Jadi gimana pernyataan dari calon presiden kita, Sultan? Yuk kita saksikan bersama-sama. Ini dia videonya. Padahal saya katakan, pelajaran sejarah mengajarkan tiap bangsa hanya akan mengutamakan kepentingannya sendiri. Dan kadang-kadang mereka tega menghancurkan negara lain. Ini kita lihat hari ini di hadapan mata kita sendiri. Ada bangsa-bangsa tertentu selalu ngajarin kita ham demokrasi. Tetapi di Gaza ribuan anak, ribuan ibu-ibu dibantai, dibunuh, dibom. Mereka diam. Mereka bilang itu bukan pelanggaran HAM. Saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini saya katakan ya tadi, cita-citanya besar, tapi kadang-kadang pengorbanan besar, halangan besar, hambatan besar. Kunci yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak muda, saya juga ingin tambahkan, kita butuh anak-anak muda yang tangguh. Kita butuh anak-anak muda yang cerdas. Kita butuh anak-anak muda yang pintar. Kita butuh anak-anak muda sebagai calon-calon pemimpin. Jadilah pemimpin yang cinta rakyat. Korupsi adalah yang menghancurkan suatu negara. Korupsi yang akan membuat negara miskin. Salah satu kelemahan tidak bangsa kita, tapi kelemahan bangsa-bangsa di dunia, terutama bangsa-bangsa yang dari bawah dijajah meningkat, ingin maju. Kelemahan kita adalah satu di antara pemimpin-pemilihnya adalah masalah cinta tanah air. Cinta tanah air bagi sebagian besar saya kira dari rakyat kita adalah cinta tanah air di mulut. Teriak cinta tanah air, teriak Pancasila di mulut. Begitu dia diberi kesempatan, dia korupsi. Saya titip anak-anak muda ini, cinta tanah air artinya cinta rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia masih banyak yang susah. Rakyat Indonesia masih banyak anak-anak kita yang tidak makan pagi. Anda yang muda-muda ini harapan mereka. Kalau Anda ingin meraih kepintaran, ingin meraih gelar, ingin cari posisi, begitu Anda dikasih posisi, Anda ikut meneruskan korupsi, Anda ikut curi uang rakyat, Anda ikut markup, Anda ikut manipulasi. Ya, karunia yang Tuhan berikan kepada kita, segala kekayaan kita nanti akan sirna. Korupsi adalah yang menghancurkan suatu negara. Korupsi yang akan membuat negara miskin. Saya titip sama anak-anak muda ini, ya, jadilah pemimpin yang cinta rakyat. Cinta rakyat. Saudara boleh inovatif, harus kreatif, harus cari kekayaan, tidak dengan merampok uang rakyat. Cari kekayaan, menciptakan kekayaan, create wealth. Don't steal from our people, create wealth. Banyak kesempatan.
Mungkin ini salah satu alasan kenapa Amerika Serikat tidak suka kalau Prabowo jadi presiden. Iya, Karena keberanian Pak Prabowo waktu masih muda itu pernah mengejutkan Amerika Serikat, cuy. Pada tahun 1996, Prabowo pernah menampar perwira Amerika Serikat hingga tersungkur. Jadi ketika itu sedang ada briefing tentang operasi Mapenduma yang bertujuan untuk menyelamatkan tim ekspedisi Lawrence 95 yang saat itu disandra oleh OPM. Pasukan elit Amerika Serikat, Delta Force, juga ikut ambil bagian dalam misi tersebut. Nah, salah satu perwira Amerika Serikat yang bernama Letcall Green mengatakan begini kepada pasukan Prabowo, hanya James Bond yang berhasil atau yang bisa menyelamatkan para sandera. Jadi ia ingin memberitahu bahwa seakan-akan operasi tersebut adalah mustahil atau impossible untuk dilakukan. Karena perkataannya itu, Prabowo pun langsung mendatangi Letcall Green kemudian menamparnya hingga tersungkur. Kemudian Prabowo berkata, "Jika kamu meremehkan negara dan pasukan saya bisa menembak kepalamu. Kami mengusir penjajah hanya dengan bambu runcing. Kami adalah bangsa yang besar. Jika kamu tidak suka, sekarang juga kamu angkat kaki dari negara saya." Merinding ya. Jadi segitu sebetulnya. Kita harapkan, kita doakan untuk kedepannya mudah-mudahan beliau ini selalu sehat ya, diberikan umur yang panjang. Karena seperti saya mengutip bahasanya dari negarawan kita ya, sekaligus juga mantan calon presiden kita Gus Dur ya, bahwa orang yang paling ikhlas itu adalah Pak Prabowo. Jadi segitu aja videonya teman-teman, semoga bisa menginspirasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.